prajurit Wing Udara 1 dan Lanudal Tanjung Pinang melaksanakan tes narkoba dengan pengambilan sampel urin yang dilaksanakan oleh Pers BP Lanudal Tanjung Pinang di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang, Senin tanggal 14 Februari. Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan atau tindakan preventif terhadap penggunaan narkoba. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, itu hal yang sangat positif. Tetapi, bila ada yang positif menggunakan obat terlarang tersebut akan dilaksanakan pembinaan serta pengobatan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sela kegiatan tersebut, Komandan Lanudal Tanjung Pinang menyampaikan bahwa narkoba adalah musuh utama negara dan bangsa. Sehingga, perang terhadap masalah ini harus dilakukan secara bersama-sama. Indonesia sudah dalam keadaan darurat narkoba. Barang haram ini sudah menyasar semua masyarakat. Oleh karena itu, harus kita hindari, kita lawan, sehingga tidak semakin merajalela, karena ini adalah musuh negara. Sesuai dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, diantaranya adalah membangun SDM TNI Angkatan Laut yang unggul. Wing Udara 1 Puspenerbal melaksanakan penyegaran performance-based navigation bagi pengawak pesawat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari yang bertempat di Hotel Aston dan ruang rapat Mako Wing Udara 1, dengan tujuan memberikan pembekalan maupun pengetahuan navigasi terhadap pengawak pesawat udara lingkup Puspenerbal. Dalam briefing awal tanggal 15 Februari, Wadan Puspenerbal Laksamana Pertama TNI Bayu Ali Syahbana SMC HRMP membacakan amanat Komandan Puspenerbal. Disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai navigasi. Baik, pertama saya sampaikan bahwa kegiatan ini, performance based navigation, adalah bertujuan untuk merefresh sekaligus mematangkan cara-cara bernavigasi dari para pilot angkatan laut, supaya dengan didukung alat peralatan yang ada, update peralatan yang ada, bisa lebih canggih lagi, bisa lebih profesional lagi dalam melaksanakan penerbangan, khususnya cara bernavigasi dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga keselamatan dan efisiensi penerbangan dapat lebih ditingkatkan dengan materi yang dikembangkan, antara lain Introduce Performance-Based Navigation Fundamental Aspects Requirements, Scope of Performance-Based Navigation and Onboard Performance Monitoring and Alerting, Minimum Navigation Performance dan Global Navigation Satellite Systems. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Kolonel Laut Pelaut Heru Prasetyo mengatakan bahwa pentingnya memahami tentang perkembangan teknologi penerbangan, khususnya prosedur performance-based navigation bagi para pengawak pesawat udara di jajaran Puspenerbal. Dengan adanya kegiatan ini, akan tercapai kemampuan dan pemahaman tentang perkembangan teknologi penerbangan, khususnya prosedur performance-based navigation bagi para pengawak pesawat udara di jajaran Puspenerbal. Kegiatan penyegaran performance-based navigation diakhiri dengan briefing akhir yang dipimpin oleh Komandan Wing Udara 1, Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Saya nyatakan dengan resmi ditutup. Performance-based navigation. Mantap! Wadan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syahbana, SM, CHRMP, usai pelaksanaan briefing awal penyegaran Performance-Based Navigation, PBN, tahun 2022, melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Wing Udara 1 Puspenerbal. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan pengarahan kepada prajurit penerbangan TNI AL yang berada di kota Tanjung Pinang. Dalam pengarahannya, Wadan Puspenerbal menyampaikan penekanan kepada prajurit penerbangan TNI AL di wilayah Tanjung Pinang untuk tetap terus menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah serta meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Terus jaga nama baik Puspenerbal, jangan sampai terjadi perkelahian maupun permasalahan lainnya dengan instansi samping serta masyarakat. Hindari perbuatan asusila, LGBT serta perbuatan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri,
keluarga maupun institusi TNI, dan apabila ada putra-putri prajurit penerbangan TNI AL yang akan mendaftarkan menjadi prajurit TNI, harus disiapkan dengan baik, sehingga dapat meraih cita-citanya sesuai yang diharapkan. Jangan mengandalkan atau mengedepankan bantuan pihak lain ataupun pejabat. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan semangat kekeluargaan maupun kebersamaan di jajaran keluarga besar Jalasenastri Pus Penerbal, telah dilaksanakan tatap muka Wakil Ketua PG Jalasenastri Pus Penerbal dengan pengurus cabang 4 dan 5 PG Jalasenastri Pus Penerbal di ruang rapat Mako Wing Udara 1 Pus Penerbal. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Dika Alisyahbana, Wakil Ketua PG Jalasenastri Pus Penerbal, menyampaikan amanah dari Nyonya Weni Edwin, Ketua PG Jalasenastri Pus Penerbal, bahwa sebagai anggota Jalasenastri harus menjaga moral maupun kodrat sebagai wanita, yang merupakan bentuk harga diri seorang wanita dengan tidak berbuat hal tercela, yang akan menjadi aib dan merugikan diri sendiri, keluarga maupun TNI AL. Di samping hal tersebut, haruslah bijak dalam bermedsos, jaga jari tangan untuk tidak mengumbar hal yang tidak penting, salah satunya mengomentari hal yang berbau rasis, sara dan yang tidak jelas kebenarannya. Sebagai anggota Jalasenastri harus cerdas dan penuh inovatif, serta semangat dalam menjalani kehidupan, karena di era milenial ini menuntut pola pikir yang berbeda dari era sebelumnya. Apabila tetap dengan pola pikir yang lama, pasti akan tergilas oleh zaman yang mana saat ini banyak orang pintar secara ilmu maupun keahlian di segala bidang. Sehingga, hal ini menjadi tuntutan kita untuk terus mengikuti perkembangan zaman, yang nantinya berguna bagi diri sendiri maupun generasi mendatang yang akan menjadi pemimpin Indonesia dan TNI. Selalu terus jaga keharmonisan dalam keluarga dengan banyak bersyukur, tidak banyak menuntut suami, namun harus mendorong suami agar menjadi lebih baik dalam bekerja, sehingga menjadi berkah dalam keluarga, serta tidak memaksakan diri dengan melihat kehidupan orang lain. Jadilah diri sendiri, tidak menjadi bayangan dari orang lain. Lindungi diri maupun keluarga dari narkoba, serta selalu siap untuk hidup secara berdampingan dengan pandemi dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jalasenastri Cabang 4 Wing Udara 1 melaksanakan program kegiatan Jumat Berkah berbagi sesama orang-orang yang membutuhkan setiap 2 minggu sekali di wilayah tempat pembuangan akhir sampah di Kota Tanjung Pinang. Ibu Ketua Jalasenastri Cabang 4 Wing Udara 1, Ibu Nani Heru Prasetyo terjun langsung ke lapangan bersama dengan para pengurus serta Pabinhar Cabang 4 Wing Udara 1. Helikopter NBEL 412 HU4204 mendukung kegiatan latihan keparaan Denjaka TW 1 tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Cirebon yang berlangsung mulai tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari tahun 2022. Dengan titik drop zona sekitar area runway Bandara Cakrabuana. Helikopter HU4204 merupakan unsur skuadron 400 Wing Udara 1 yang diawaki oleh pilot Kapten Ahmad Septian dan Letu Satria Gumilar beserta 4 air kru lainnya yang melaksanakan tugas untuk standby evakuasi medis udara (EMU) selama kegiatan keparaan berlangsung. Dalam penyiapannya, kru HU4204 secara rutin melaksanakan ground run untuk memeriksa dan memastikan performa helikopter agar siap mendukung kegiatan EMU jika diperlukan. Pesut Kasa NC212U6211 Skuadron 600 Wing Udara 1 Pus Penerbal, yang diawaki oleh Mayor Laut Pelaut Zulda Hendra sebagai pilot dan Letu Laut Pelaut Maulana sebagai kopilot, sedang melaksanakan tugas patroli perbatasan laut di bawah BKO Guskamla Koarmada 1, sekaligus mendukung Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan beserta staf melaksanakan kunjungan kerja ke Satker di bawah jajaran Lantamal 4 Tanjung Pinang. Pesut Kasa NC212 Umar 6208 melaksanakan duk peterjun dalam rangka latihan keparaan Denjaka TNI AL di Cirebon, Jawa Barat,
tepatnya di Bandara Cakrabuana. Kegiatan dilaksanakan mulai 14 sampai dengan tanggal 25 Februari mendatang. Dengan pilot yaitu Kapten Laut Pelaut Suryadinata dan Kopilot Letda Laut P. Bagus.